Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 disampaikan melalui Haji Hasan A546 Dapilah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dibacakan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan. Yang terhormat Menteri BPN Kepala Bappenas atau mewakili. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia atau mewakili. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam penuh suasana rasa syukur, fraksi Partai Demokrat hadir untuk menyampaikan pandangan atas Undang-Undang APBN 2026 sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan konstitusi terhadap keuangan negara. Saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin berbahagia, setelah menjalani serangkaian proses konstitusional di Badan Anggaran DPR RI, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan. Pertama, RAPBN 2026 disusun dengan kerangka makro fiskal yang berupaya menyimbangkan disiplin fiskal dengan ambisi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dengan asumsi inflasi terkendali 2,5% dengan nilai tukar 16.500, harga minyak mentah ICP pada level 70 US per barel. Kemudian lifting minyak ditargetkan 610.000 barel per hari dan produksi gas sebesar 984.000 BOPD. Dan untuk menjaga kredibilitas fiskal, divisi dijaga pada level 2,58% atau setara adalah dengan angka 689,1 triliun dan rasio utang diperkirakan pada kisaran 39% terhadap PDB. Kami fraksi Partai Demokrat menilai bahwa optimisme perbaikan fundamental ekonomi nasional dapat tercermin dari serangkaian angka makro fiskal tersebut. Namun untuk mencapai dan menjaga keberlangsungan dari capaian target bukan hal yang mudah. Pemerintah perlu membangun mekanisme kontingensi fiskal yang adaptif terhadap dinamika global dan menetapkan cadangan belanja berbasis indikator kunci seperti nilai tukar, harga ICP, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan negara. Dengan mekanisme ini, jika terjadi shortfall, pemotongan belanja diarahkan pada pos-pos non-prioritas sehingga program strategis tetap terlindungi. Kedua, pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 telah disepakati untuk pendapatan yakni 3.153,6 triliun dan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun dengan target rasio pajak sebesar 10,47% atas PDB. Angka yang semakin menunjukkan keyakinan penuh pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, utamanya karena ditopang oleh penerimaan pajak dan optimalisasi pada kepabean dan cukai. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa postur pendapatan negara 2026 masih sangat bergantung pada penerimaan pajak. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dengan menyiapkan strategi antisipasi agar penerimaan tidak hanya terlihat optimis di atas kertas, namun juga benar-benar terwujud. Perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta diversifikasi sumber penerimaan negara harus dijalankan dengan konsisten, sehingga negara dapat tumbuh secara sehat tanpa membebani perekonomian dan sektor real. Ketiga, sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 yang merupakan landasan peningkatan kesejahteraan rakyat perlu terus dipacu melalui agenda pembangunan yang terarah dan inklusif. Kami fraksi Partai Demokrat menilai A. Pada tahun 2026 tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada kisaran 4,44 sampai dengan 4,96%, seiring dengan penambahan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Tingkat kemiskinan diharapkan turun 6,5 sampai dengan 7,5%, sementara kemiskinan ekstrim ditekan pada kisaran 0,0 sampai dengan 0,5%. Target ini menuntut adaptasi metodologi pengukuran termasuk penyesuaian kurs Purchasing Power Parity PPP oleh BPS sebagai standar pelayanan internasional. Di saat yang sama, dengan rasio Gini yang ditarget pada 0,377 dan 0,380, kami melihat perlu adanya komitmen pemerintah yang lebih progresif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Sasaran indeks modal
manusia sebesar 0,57 akan dicapai melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2026 ini juga hadir 3 indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan, yakni pertama, indeks kesejahteraan petani pada angka 0,7731 yang akan dicapai melalui dukungan produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan sosial yang adaptif. Kemudian, proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebanyak 37,9% sebagai bagian dari strategi untuk memperluas lapangan kerja formal bagi masyarakat. Juga ditargetkan Gini per kapita sebesar 5.520 per US dollar. Kondisi yang menunjukkan upaya untuk menjaga status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas dan menegaskan arah transformasi kita menuju bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin berbahagia, berdasarkan hal-hal di atas, maka fraksi Partai Demokrat memberikan rekomendasi. Pertama, terkait pendapatan negara yang ditargetkan 3.153,63 triliun dan kontributor utamanya adalah dari pajak sebesar 2.353,7 triliun. Ini sangat bergantung pada reformasi administrasi perpajakan dan kepatuhan para wajib pajak besar. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar ada langkah mitigasi jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target atau ada shadow ekonomi yang sulit ditangani, sehingga kemungkinan penerimaan bisa saja jauh di bawah target yang diharapkan. Yang kedua, optimalisasi dari anggaran transfer ke daerah sebesar 692,9 triliun juga harus dilakukan dengan strategi yang matang agar upaya penguatan kapasitas fiskal daerah dapat terus-menerus menekan kesenjangan pelayanan publik. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar penguatan ekonomi daerah dilakukan secara serius melalui peningkatan kapasitas fiskal lokal, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini juga harus dikonvergensikan dalam pembukaan lapangan kerja baru untuk generasi muda dan penguatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya TNI, Polri, buruh, tenaga honorer, nelayan, dan petani. 3. Pembiayaan hutang yang terus meningkat di tengah target penerimaan negara yang ambisius perlu menjadi perhatian. Fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah harus memiliki tata kelola hutang yang baik sebagai bentuk countercyclical negara, mendorong produktivitas real khususnya yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan hutang tidak hanya untuk menutupi defisit, tetapi benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas basis penerimaan negara. Keempat, terkait program makan bergizi gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi anggaran pendidikan. Ini memang penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan. Fraksi Partai Demokrat menegaskan agar implementasi program ini dijalankan dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan strategis lainnya seperti peningkatan kualitas guru, sarana pendidikan, serta riset dan inovasi yang juga menentukan masa depan bangsa. Sama halnya dengan program Koperasi Desa Merah Putih, subsidi energi, pangan, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan prudent. Kepastian bahwa seluruh program strategi nasional harus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh APBN. Kemudian terkait kebijakan pemerintah dalam menempatkan dana 200 triliun di perbankan BUMN merupakan langkah strategis untuk mendorong prioritas pembangunan nasional dan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai instrumen fiskal. Namun kebijakan tersebut harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan NPL yang berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keuntungan dan multiplier effect terhadap ekonomi nasional dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Saudara pimpinan, para anggota dan hadirin berbahagia, Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selama masa kepemimpinannya menggagas berbagai kebijakan strategis yang berhasil memperkuat fundamental ekonomi nasional. Salah satunya dengan menerapkan Kit Bali Strategi dan 4-Track Strategi sebagai daya ungkit dari pertumbuhan ekonomi nasional. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa kebijakan tersebut perlu diterapkan dalam kondisi ekonomi saat ini untuk mempercepat transformasi ekonomi dan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya
Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 ini untuk disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat akan terus menegaskan komitmennya dalam mendorong dan mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demokrat berjuang untuk rakyat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Jakarta, 18 September 2026, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, A561 ditandatangani, Sekretaris Marwan Kiasan A546 ditandatangani. Terima kasih.